Ada yang jago olahraga, tapi nilai pelajaran matematikanya biasa aja. Ada yang nilai matematikanya tinggi, tapi pelajaran seninya biasa aja. Kok bisa gitu ya, geng? Jawabannya ada di video berikut. Nah, hal inilah yang kemudian diangkat jadi teori multiply intelligence oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas 8 tipe kecerdasan dan bagaimana pengaruhnya dengan gaya belajar setiap orang. Yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif, dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video, senang menggambar, melukis, dan membuat visual arts. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk pendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditory atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditory. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditory antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe kecerdasan berikutnya adalah verbal atau linguistik. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa, dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik, seperti debat atau pidato. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Lanjut ke urutan kelima, yaitu tipe kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain, dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen, tanpa bergantung pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan soliter ialah mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi, senang menghabiskan waktu untuk mengenal diri sendiri, mampu mengendalikan emosi, serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis.
Naturalis punya minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam. Mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan, sampai aktivitas di alam terbuka. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya ketertarikan yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan, seperti biologi, zoologi, dan botani. Suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti berkebun, naik gunung, dan berkemah. Itu dia ke-8 tipe kepribadian kecerdasan dan gaya belajar yang diambil berdasarkan teori Gartner. Dari sini kita bisa cari tahu, termasuk ke dalam tipe yang mana sih kita? Kalau kamu kira-kira masuknya ke dalam tipe yang mana, geng? Jangan lupa untuk kasih komentar dan lihat video-video Kreatifpedia lainnya ya. See you!